Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Madina Marlanggen dengan NIM 2002 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis produk, rancangan bisnis produk yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Islami yang diampu oleh Ibu Dea. Oke, rancangan bisnis yang saya buat adalah bisnis produk makanan yang saya beri nama Sekelairi. Nah, produk lokal dengan cita rasa internasional. Di slide kedua ini teman-teman ada bisnis kanvasnya, tapi aku nggak begitu tertuju kepada bisnis kanvas tersebut. Lanjut pada slide ketiga, konsep produk. Ya, jadi apa sih Sekelairi ini teman-teman? Sekelairi adalah singkatan dari Special Cake dan Selai Karika. Kalian tahu nggak sih apa itu karika? Karika adalah buah yang tumbuh hanya di dataran tinggi basah, sekitar 1.500 sampai dengan 3.000 di atas permukaan laut. Karika ini masih berkerabat dengan pepaya. Nah, asal buah karika ini berasal dari dataran tinggi Andes, Amerika Selatan. Biasanya karika dibuat itu menjadi manisan yang dikemas menjadi cup-cup kecil. Namun menurut saya sendiri manisan tersebut kurang ramah di kalangan orang tua dan juga anak-anak. Kenapa? Karena seringkali manisan tersebut tuh sangat mencolok rasanya sehingga tidak kurang tepat gitu untuk konsumsi orang tua dan juga anak-anak. Makanya di sini saya berinovasi membuat cake karika dan selai karika ini supaya bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Nah, kenapa sih saya membuat cake dan juga selai dari bahan dasar karika? Karena teman-teman kalau tahu karika itu memiliki manfaat yang sangat baik, yang sangat bagus gitu buat tubuh kita. Salah satu manfaatnya adalah untuk melancarkan pencernaan kita karena memiliki zat pepain di dalamnya. Dan juga tentunya saya ingin berinovasi supaya makanan tradisional, biasanya kan makanan khas gitu ya, bisa memiliki harga jual yang lebih tinggi dan juga menghasilkan rasa yang lebih berinovasi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah packaging dari Sekelairi ini. Untuk selainnya seperti ini ya, saya ambil contoh kurang lebih itu ilustrasinya teman-teman. Saya mengambil contoh dari Canva, akan dibuat seperti ini supaya menaikkan packaging yang menarik, itu kan akan memberikan rasa jual yang lebih, rasa nilai jualnya lebih tinggi dan juga orang-orang pasti akan penasaran dan mencobanya. Untuk packaging cake-nya kami buat seperti ala-ala Bittersweet by Kak Nana. Karena adalah seperti ini contoh gambarnya, ilustrasi gambarnya. Nah, yang selanjutnya adalah prospek penjualan. Prospek penjualan saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalangan anak-anak. Kenapa menurut saya ini cocok untuk kalangan anak-anak? Karena cake ini memang memiliki tekstur yang lembut dan juga rasa manisnya itu sangat pas dan juga menggunakan bahan-bahan alami sehingga tidak berbahaya untuk anak kecil. Sehingga orang tua tidak perlu khawatir ketika anaknya mengonsumsi cake tersebut. Yang kedua, untuk kalangan remaja dan juga dewasa. Di kalangan remaja dan juga dewasa pasti menyukai makanan-makanan yang sedang viral, dan salah satunya seperti Bittersweet ini kan lagi banyak ya yang meminati Bittersweet ini, sehingga cake-nya kami buat ala-ala Bittersweet gitu. Dan yang ketiga adalah kalangan orang tua, karena tekstur cake yang lembut sehingga sangat cocok sekali dikonsumsi oleh orang tua. Dan juga selai karikanya sangat cocok untuk dipadukan dengan roti ketika minum teh di pagi atau di sore hari. Manajemen usaha yang diterapkan itu ada 4. Yang pertama adalah manajemen keuangan, di mana aturan yang menyeimbangkan arus masuk dan juga arus keluar yang berkaitan dengan keuangan seperti penjualan, pembelian, dan juga hutang yang bertujuan untuk mempermudah laporan keuangan yang ada.
Manajemen usaha yang kedua adalah manajemen sumber daya manusianya. Manajemen SDM ini mempermudah untuk pengaturan SDM yang dimiliki, karena tanpa adanya pengaturan yang baik, tujuan dan juga target dari usaha itu susah untuk tercapai. Manajemen usaha yang ketiga adalah manajemen pemasaran. Pemasaran adalah hal yang sangat penting dalam perjalanan usaha. Karena jika tidak dikerjakan dengan baik, maka barang yang kita produksi, barang yang kita buat akan sulit laku. Sehingga perlunya strategi yang menarik perhatian calon pembeli kita. Dan manajemen usaha yang keempat adalah manajemen operasional, di mana kita mencatat semua barang-barang yang diperlukan dari mesin, kertas, bahan baku, dan lain sebagainya supaya tertata dengan baik. Untuk promosinya, ini ya kami menggunakan ini pemasaran sekelairi ini. Yang pertama, kami menggunakan sosial media seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedua, kami menggunakan influencer untuk mereview dan juga mempromosikan sekelairi ini. Juga membuat challenge-challenge menarik dengan hadiah yang gak kalah menarik, sehingga banyak konsumen yang tertarik mengikuti challenge tersebut. Yang ketiga, dengan mengikuti kuliner, pameran kuliner teman-teman. Karena menurut aku sendiri sekelairi ini kan berbahan dasar dari karika, sehingga sangat cocok ketika mengikuti pameran-pameran makanan seperti itu. Untuk pemasaran yang keempat, kami menggunakan brosur-brosur yang kami sebar ketika sedang ada event-event yang dimana di situ banyak masanya, seperti contohnya ketika festival, ketika Car Free Day, dan lain sebagainya. Yang kelima, dengan cara kami dengan keluarga ya, kerabat, keluarga, kami minta tolong untuk menyebarkan di status media sosial yang mereka miliki dan juga dari mulut ke mulut gitu. Promosi yang keenam, kami menggunakan promo-promo menarik ketika sedang ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam, atau peringatan Hari Besar Nasional. Mungkin itu pemasaran yang kami lakukan ya. Dan juga sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kemarin saya belum bisa presentasi langsung di hadapan teman-teman semua karena terhalang sinyal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.